Di ketinggian yang membuat napas manusia tersengal, di mana oksigen menipis dan suhu merosot tajam, hiduplah sang penguasa sejati. Elang bukan sekedar burung yang terbang. Ia adalah entitas yang menyatu dengan angin. Seluruh anatomi tubuhnya adalah hasil dari evolusi jutaan tahun yang dirancang untuk satu tujuan, dominasi mutlak di angkasa. Dari puncak tebing yang paling terjal, ia memandang dunia di bawahnya, bukan sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai wilayah kekuasaan yang tak bertepi, di mana setiap jengkal tanahnya berada dalam pengawasan yang tak kenal lelah. Bagi sang elang, langit bukanlah sebuah rintangan, melainkan sebuah jalan raya yang luas tanpa hambatan. Ia memahami arus udara panas yang tak kasat mata, menggunakannya untuk melayang tanpa harus mengeluarkan energi yang sia-sia. Keheningan di ketinggian ini adalah musik baginya, sebuah ruang isolasi yang agung di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, sang penyendiri yang berdaulat. Di sini, di antara awan dan cahaya matahari, kita mulai memahami mengapa makhluk ini selalu menjadi simbol kebebasan bagi setiap peradaban manusia sepanjang sejarah. Keajaiban terbesar dari pemangsa ini tidak terletak pada sayapnya, melainkan pada matanya. Bayangkan sebuah lensa yang mampu memperbesar objek hingga 8 kali lipat lebih tajam daripada mata manusia tercanggih sekalipun. Mata elang adalah mahakarya sensorik yang mampu membedakan gerakan sekecil apapun dari jarak ribuan meter. Di dalam bola mata yang tampak tenang itu, terdapat jutaan sel fotoreseptor yang bekerja dalam sinkronisasi sempurna, memindai setiap detail lanskap dengan ketajaman yang tidak menyisakan ruang bagi persembunyian mangsa. Fokusnya adalah sebuah kutukan bagi siapapun yang menjadi targetnya. Ketika mata itu terkunci, dunia di sekitarnya seolah menghilang, menyisakan garis lurus antara sang pemangsa dan tujuannya. Mata ini adalah radar purba yang tidak pernah gagal, sebuah jendela menuju jiwa seorang pemburu yang tidak mengenal kata ragu. Ia melihat apa yang tidak kita lihat. Ia merasakan detak jantung kehidupan dari kejauhan, membuktikan bahwa di alam liar, pengetahuan adalah kekuatan, dan penglihatan adalah kunci menuju kelangsungan hidup. Jika kita melihat lebih dekat pada setiap helai bulu yang membentuk sayapnya, kita akan menemukan rahasia teknik penerbangan yang sempurna. Setiap bulu dirancang untuk fleksibilitas dan kekuatan, mampu menahan tekanan angin yang sangat dahsyat saat ia melakukan manuver tajam. Ujung-ujung sayapnya yang melebar berfungsi untuk memecah turbulensi, memungkinkannya untuk tetap stabil bahkan di tengah badai yang mampu menjatuhkan pesawat terbang. Ini adalah keseimbangan antara kekuatan kasar dan keanggunan yang luar biasa. Saat ia merentangkan sayapnya secara penuh, elang sedang memamerkan kemegahan desain alam yang tak tertandingi. Sayap ini bukan hanya alat untuk terbang, tetapi juga instrumen untuk berkomunikasi dengan elemen alam. Kecepatan dan ketepatan adalah dua hal yang ia kuasai sepenuhnya, menjadikan setiap gerakannya di angkasa sebuah tarian teknis yang sangat presisi. Sebuah orkestra gerak yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang cukup berani untuk hidup dan mati di atas awan. Seringkali kita melihatnya hanya berdiam diri, meluncur tenang mengikuti arus termal tanpa kepakan tunggal. Namun, jangan tertipu oleh ketenangannya, karena di balik sikap diam itu, otaknya sedang memproses kalkulasi fisika yang rumit. Ia sedang membaca arah angin, menghitung densitas udara, dan memposisikan dirinya di titik buta mangsanya. Inilah fase paling mematikan dari sang elang, saat ia menjadi hantu di langit yang cerah, tidak terlihat namun selalu ada. Kesabaran adalah senjata rahasianya. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menunggu satu momentum yang tepat. Di dunia yang serba cepat ini,
Elang mengajarkan kita bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari kecepatan, melainkan dari kemampuan untuk menunggu saat yang paling menguntungkan. Di atas sana, ia adalah filsuf sekaligus eksekutor. Membiarkan alam bekerja untuknya, sebelum ia sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan tugas alaminya. Ketika saat itu tiba, ia melipat sayapnya dan mengubah bentuk tubuhnya menjadi peluru hidup. Inilah Stup, atau manuver menukik, di mana gravitasi menjadi sekutu terbesarnya. Dalam hitungan detik, kecepatannya melampaui batas nalar, membelah udara dengan suara desisan yang menyerupai peluru yang ditembakkan. Pada titik ini, ia bukan lagi seekor burung, melainkan kekuatan alam yang tak terhentikan, jatuh dari langit dengan tujuan yang mematikan. Tekanan yang ia terima saat menukik sangatlah besar. Namun sistem pernapasannya yang unik memungkinkannya untuk tetap menghirup udara tanpa paru-parunya meledak. Ini adalah demonstrasi kekuatan fisik yang murni. Dalam kecepatan tinggi tersebut, matanya tetap fokus tanpa air mata. Otaknya tetap jernih tanpa kepanikan. Ia adalah manifestasi dari fokus yang absolut, di mana setiap inci dari keberadaannya dikerahkan untuk satu serangan tunggal yang akan mengakhiri perlawanan. Senjata terakhir yang ia miliki berada di kakinya. Sepasang cakar baja dengan kuku melengkung yang lebih tajam dari pisau bedah. Saat ia mendarat pada mangsanya, kekuatan cengkramannya mampu menghancurkan tulang dan memutus jalur kehidupan secara instan. Ini bukan tentang kekejaman, melainkan tentang efisiensi yang luar biasa. Alam telah membekalinya dengan alat yang memastikan bahwa setiap serangan adalah akhir, sebuah keadilan rimba yang dijalankan dengan presisi mekanis. Cakar ini juga merupakan simbol tanggung jawabnya terhadap generasinya. Dengan kaki yang sama, ia membawa makanan kembali ke sarang, memberi makan tunas-tunas baru yang akan meneruskan tahtanya di langit. Kaki yang membunuh juga merupakan kaki yang melindungi. Dualitas ini membuat elang menjadi makhluk yang begitu kompleks. Ia adalah penghancur sekaligus penyokong kehidupan, memegang kendali atas nasib di dalam genggaman kukunya yang tak terpatahkan. Sarang elang adalah benteng yang dibangun di lokasi yang menantang maut. Terbuat dari tumpukan ranting besar yang bisa bertahan selama puluhan tahun, sarang ini adalah tempat perlindungan sekaligus sekolah bagi para penerus penguasa langit. Di sini, di tempat yang hanya bisa dicapai oleh sayap, elang membesarkan anak-anaknya dengan ketegasan. Mereka dididik untuk menghadapi angin kencang sejak dini. Diajarkan bahwa dunia di bawah sana hanya milik mereka yang berani melompat ke dalam ketidakpastian. Kehidupan di sarang adalah cerminan dari kerasnya alam liar. Sang induk akan memastikan hanya yang terkuat yang bertahan. Ini adalah cinta yang keras, sebuah didikan yang menempa mental para elang muda agar siap menguasai cakrawala. Dari puncak istana kayu ini, mereka belajar melihat dunia dari perspektif yang luas, memahami bahwa rumah mereka bukanlah sekedar tumpukan ranting, melainkan seluruh bentang alam yang terbentang sejauh mata memandang. Ada sebuah legenda tentang masa tua sang elang, di mana ia harus membuat pilihan tersulit dalam hidupnya. Ketika paruhnya mulai melengkung lemah dan cakarnya mulai tumpul, ia harus pergi ke puncak gunung yang paling terpencil untuk melakukan ritual pembaruan. Ia menghancurkan paruh lamanya pada batu hingga terlepas, menunggu paruh baru tumbuh, lalu mencabut kuku-kukunya sendiri. Ini adalah proses yang menyakitkan, sebuah transformasi yang membutuhkan keberanian luar biasa untuk lahir kembali.
Kisah ini, terlepas dari fakta biologisnya, adalah metafora yang kuat tentang perubahan. Elang mengajarkan kita bahwa untuk tetap menjadi raja, terkadang kita harus berani melepaskan identitas lama kita dan melewati rasa sakit demi sebuah kekuatan baru. Hidup adalah tentang adaptasi dan pembaruan yang tak henti-hentinya. Tanpa keberanian untuk melepaskan yang lama, kita tidak akan pernah memiliki ruang untuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Pada akhirnya, sang elang akan kembali ke keheningan cakrawalanya. Ia tetap menjadi sosok penyendiri yang agung, tidak membutuhkan tepuk tangan manusia atau pengakuan dari makhluk lain. Keberadaannya di langit adalah pengingat bahwa ada keindahan dalam kemandirian, ada martabat dalam kesunyian. Ia tidak terbang untuk dilihat, ia terbang karena itulah jati dirinya. Ia adalah bukti bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa diraih oleh mereka yang tidak takut pada ketinggian dan tidak gentar pada kesepian. Saat Anda menatap langit luas dan melihat sebuah titik kecil yang berputar tenang di kejauhan, ketahuilah bahwa Anda sedang melihat sebuah legenda yang hidup. Sang elang mengajak kita untuk melihat melampaui batas pandangan kita saat ini, untuk terbang lebih tinggi dari masalah kita, dan untuk selalu menjaga ketajaman fisik kita. Sebab pada akhirnya, kita semua adalah penguasa atas langit kita masing-masing, selama kita memiliki keberanian untuk merentangkan sayap dan mempercayai angin yang membawa kita terbang.